wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai bersama-sama kita mohon kepada Allah, kita bermunajat semoga sore hari ini Allah berkenan membuka pintu pikiran kita, membuka hati kita, sehingga apa yang kita pelajari kesempatan sore hari ini diberikan pemahaman oleh Allah, dan yang kedua kita bisa mempraktekannya, mengamalkannya dalam kehidupan kita. Biridhoillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, yang kita hormati, yang kita muliakan guru kita, orang tua kita, Rasyidun Syekh Sa'id Batawi. Kita doakan semoga beliau diberikan panjang umur oleh Allah, semoga beliau diberikan kesabaran untuk mendidik kita selaku murid selaku muridnya agar menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Amin. Yang kita muliakan juga Mas Wiwit, selaku ketua distrik, Bu Titin, dan tim yang sudah menyiapkan kita semuanya, tim penggerak, dan juga anak-anakku, para yatama yang kami hormati, yang kami cintai. Mari yang pertama kita panjatkan rasa syukur kita dulu. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, kasih sayang-Nya yang diberikan oleh Allah, sehingga sore hari ini kita bisa hadir di majelis ini kembali, meskipun dalam rangka ini liburan, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk ngaji. Mari kita bersama-sama baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan, kita sanjungkan kepada manusia paling mulia, uswah hasanah kita, contoh model kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga yaumil kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini saya mengangkat satu tema tentang bicara tanpa melukai. Sengaja di pertemuan ini ngaji kita itu saya ngambil beberapa aspek dalam kehidupan kita, baik dari aspek spiritual, kita bicara sholat, kita bicara puasa, kita bicara tentang menata hati, ya kan. Beberapa saat yang lalu kita bicara tentang muamalah, bagaimana kita belajar untuk bicara tentang hutang dan sebagainya. Dan hari ini kita juga bicara tentang keseharian kita, yaitu diberikan modal oleh Allah, setiap manusia diberikan kesempatan namanya bicara, dan bagaimana bicara ini tidak melukai orang lain. Ya, inilah kesempatan sore hari ini kita akan bahas, apalagi di era sekarang, di tahun-tahun politik, maka perlu hati-hati, gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum dimulai kita akan membuat aturan main terlebih dahulu. Aturan pertama sebagaimana biasa, mohon yang bawa HP untuk bisa di silent ditekan sehingga acara ini tidak terganggu, hanya gara-gara HP kita bunyi, ya. Yang kedua, mohon untuk tidak main HP, karena saya ingin kita dekat sekaligus bersama. Yang berikutnya, mari kita membuka pintu pikiran kita. Otak kita itu seperti gelas, gelas itu akan bisa diisi kalau ada ruang yang kosong. Itu juga dengan otak kita akan bisa diisi kalau tutupnya dibuka. Yang menutup otak kita adalah kesombongan intelektual, merasa sudah tahu, merasa sudah bisa. Nah, ini yang berbahaya. Ya, mari kita buka pintu pikiran kita.
Dan yang berikutnya aktif terlibat 100%. Kalau nanti ditanya menjawab, kalau diminta melaksanakan. Kalau ditanya apa? Menjawab. Kalau diminta melaksanakan. Yuk, saya minta tolong tangan kanan dulu diangkat, taruh di pundak teman sebelah kanannya, tepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, sore hari ini kita akan tolabul ilmi. Oleh sebab itu, tolong fokus dan konsentrasi. Yuk, kalian tangan kiri, saatnya pembalasan lebih manfaat ya. Tolong jangan ditepuk, tapi tolong dikasih pijit-pijit. Pijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Terima kasih, saya sudah diingatkan. Apabila nanti saat acara berlangsung melihat diriku malah main HP, tolong ya, aku diingatkan, ambil saja HP-ku untuk sedekah ya. Baik, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dimulai saya ingin kita hadir di sini dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Tolong berikan senyum kanan kirimu dengan senyum yang terbaik, 227 ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm selama 7 hari 7 malam ya. 7 detik. Yuk silakan berikan senyum yang terbaik. Bentar, banyak yang mungkin belum kenal satu dengan yang lainnya, boleh kenalan dulu ya. Terutama banyak ibu yang baru, kenalan dulu dengan kanan kiri depan belakang, salaman sambil berikan senyuman. 1, 2, 3, go, silakan. Monggo Pak, kenalan dulu Pak. Dengan sebelahnya. Alhamdulillah ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Halo. Halo, jawabnya subhanallah. Halo. Kalau tadi saya bilang hai, jawabnya alhamdulillah. Hai. Alhamdulillah ya. Bisa geser ke depan, Bu, biar belakang telan karena kita ada santunan ya. Bisa tak maju. Ya, satu keramik, satu orang ya. Oke, sudah ya, kita lanjut. Bapak Ibu, saya mulai dengan satu kata, ini pernyataan dari Sayyid Qutb. Dia menyampaikan satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tetapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Jadi kenapa materi ini saya sampaikan, kita bicara tentang bicara tanpa melukai. Karena terkadang kita seperti ini, termasuk saya menasihati diri saya sendiri. Kadang kita ini berkomunikasi dengan orang lain, tapi kata-kata kita itu melukai orang lain. Ya, saya pernah diingatkan, hati-hati Mas Amin, jangan jadi trainer, jadi ustadz. Kadang kalau kamu bicara itu bisa melukai orang lain. Agar berhati-hati seperti ini. Seandainya kamu di rumah, kamu siapkan satu papan. Yang papan itu jadikan sarana, jadikan wahana. Suatu ketika kamu bicara melukai orang lain, ya tolong kamu paku di kayu itu, dipaku. Berikutnya kamu bicara melukai orang lain, dipaku lagi. Dan ketika sudah dipaku, kamu punya kesadaran, aduh ternyata ya Allah kata-kataku bisa melukai orang lain. Kemudian saya minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Mohon maaf ya Mas Wiwit, mohon maaf ya Mas Rifki, mohon maaf ya dan sebagainya. Ketika saya minta maaf, ya maka ibarat paku itu saya lepaskan pakunya. Saya minta maaf, pakunya saya lepas.
Meskipun pakunya itu saya lepaskan, tapi mohon maaf, luka bolong yang ada di kayu itu masih ada. Inilah gambaran kalimat kita, kata-kata kita yang kita lontarkan itu bisa menyakiti orang lain kalau kita tidak jaga, bahkan bisa bertahun-tahun luka itu nggak sembuh hanya gara-gara kata-kata kita. Ya, maka kita perlu belajar, maka kita perlu mendesain bagaimana berhati-hati dalam kita berkata-kata agar tidak melukai. Ya, nah saya akan buka dengan sebuah hadis yang hadis dari baginda Rasulullah. Hadis ini paradok. Paradok itu bertolak belakang. Ya, hadisnya mengatakan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Jadi terkadang kita itu bicara, yang bicara itu ringan, simple, sederhana, yang kita sampaikan kepada orang lain, tapi omongan yang simple sederhana itu ternyata membuat kita dinaikkan derajatnya oleh Allah. Oh, ini Masya Allah. Di satu sisi kata-kata kita yang jenengan sampaikan kepada orang lain yang mungkin Anda nggak sengaja, tetapi ketidaksengajaan itu membawa rahmat Allah, membawa berkahnya Allah, cintanya Allah, membuat kita naik derajat. Tetapi di satu sisi Rasulullah Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis ini adalah sahih, ya, dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, dan tersebab perkataan tersebut dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini juga hati-hati. Kadang kata-kata kita yang kita lontarkan ini menyakiti orang lain, yang membuat Allah itu tidak ridho. Ini juga bahaya. Maka perlu hati-hati. Ya. Nah, berkaitan dengan dua paradok ini, dua pesan dari Rasulullah yang bertolak belakang. Di satu sisi kata-kata kita bisa membuat orang maju, mendatangkan keridhaan Allah. Di satu sisi kata-kata kita mendatangkan murkanya Allah. Kira-kira di level manakah kita ini bicara? Ya, jadi di dalam bicara itu ada levelnya, ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah orang yang bicara itu levelnya level agresif. Ya, bicaranya itu tidak menghargai orang lain. Nek ngomongin terocos terus. Pokoknya ngomong dia harus didengerin, dia harus menang. Itu namanya omongannya agresif. Koncone hurung ngomong hurung bar, tapi disela terocos terus. Itu namanya agresif, tidak menghargai orang lain. Ya, bahkan sering saya menemukan itu, orang datang minta nasihat, tak nasihati malah ngejak tukaran. Ya wis tak menengke wae, ben ngomong apa ben stok entek gitu ya. Oh, berarti dia tipenya tipe agresif. Ya, gak bisa mengendalikan dirinya. Tipe yang kedua namanya tipe pasif. Orang-orang pasif ini, bicara pasif, dia tidak menghargai dirinya. Dia punya ide, dia punya gagasan, tapi gagasan ini nggak bisa keluar. Dia tahan. Ya, maka orang-orang ini saya sebut namanya orang-orang pasif. Dia tidak bisa ngajari dirinya. Ya, ketidakmampuannya untuk menyampaikan pesan tertentu ditahan-tahan, tapi setelah acara selesai jane mau aku ya usul, jane aku mau ya melu usul kayak isyarat, tapi tidak dilakukan. Nah, orang-orang model seperti ini namanya orang pasif. Ya, ide-idenya banyak, ya, gagasannya banyak, tapi tidak bisa dikeluarkan. Ini orang pasif, mendolimi dirinya sendiri. Dia punya potensi, tapi potensi tidak dikeluarkan.
ya. Dan yang ketiga adalah levelnya, namanya level asertif. Level apa? Asertif. Asertif ini adalah orang yang bicara, dia bisa melindungi ide diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Ini namanya tipe asertif. Ya, ide-idenya keluar, ketika dia berpendapat, ketika dia bicara, juga dia bisa menghargai orang lain dalam dia bicara. Ya, orangnya tenang, ya, nggak gerusa-gerusu. Lihat orang lain bicara, dilihat selesai terlebih dahulu, didengarkan selesai, baru dia sampaikan pendapatnya. Kalau yang tadi yang agresif, lagi ngomong rong kata, wis diselo, rong kata diselo meneh. Ya, nek wong pasif meneng wae. Jangan ngomong paham bu, jelas, tapi baru ibu gak ngerti. Ya. Dan kalau asertif, dia bisa menghargai dirinya sendiri dan juga menghargai orang lain. Dan di level bicara yang paling tinggi, namanya level engaging, namanya membangun engaging, membangun kedekatan. Ya, engaging ya. Bicara yang engaging adalah bicara didasari dengan cinta. Ya. Bicara didasari karena cinta yang tulus, loving kindness. Bagaimana bicara dengan cinta, ya, demi pertumbuhan bersama. Jadi ketika dia bicara, berdiskusi, ngobrol, itu didasarkan niatnya itu karena cinta. Karena kecintaan tulus dengan sesama manusia. Ini level yang paling tinggi. Karena ada namanya segitiga cinta, ya. Jadi ketika kita bicara, kita komunikasi, kita dengan orang lain, maka ada 3 komunikasi yang perlu kita kuasai. 1, komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua adalah komunikasi dengan sesama makhluk, dan juga komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saya sebut namanya segitiga cinta. Ya, kita komunikasi, kita cinta dengan diri kita, cinta dengan orang lain, dan cinta kepada Allah. Dan kita pastikan kita komunikasi dengan sesama makhluk itu mendatangkan cintanya Allah. Maka di level tindakan, di level perbuatan, di level kita komunikasi dengan orang lain, ya, itu ada beberapa tindakan, ada beberapa level, Bapak Ibu, beberapa tindakan. Ada level kita bertindak. Jenengan datang ngaji di tempat ini, itu ada levelnya, ada tingkatannya. Yang pertama, ada orang yang hari ini hadir di sini karena keterpaksaan. Karena apa? Keterpaksaan. Sholat dia terpaksa, puasa dia terpaksa, sedekah dia terpaksa. Yang suami kepada istrinya, melayani istri, melayani suami karena terpaksa. Nah, itu level pertama. Ya, kenapa sih Bu jangan melayani suaminya? Iya terpaksa, Pak Amin ya, aku juga rata lain ini mau. Nah, itu level pertama, terpaksa. Bertindak dia, melangkah dia, tapi terpaksa. Yang kedua, level kedua adalah level kewajiban. Kenapa kamu sholat? Iya, karena kewajibanku sholat. Kenapa kamu puasa Ramadan? Iya, karena kewajibanku puasa di bulan Ramadan. Kenapa jenengan melayani suami, melayani istri? Iya, karena kewajiban. Begitu juga, mohon maaf, tim penggerak juga sama. Jadi tim penggerak ada yang terpaksa, wis kadung, ya kan? Ada yang kedua karena kewajiban. Ini kewajibanku, nek teko aku ra penak. Ya, level yang ketiga, orang itu melangkah, orang itu bertindak. Level ketiga adalah level kebutuhan. Kenapa kamu sholat? Iya, karena aku butuh sholat. Biar Allah memberikan rahmat kepadaku. Kenapa kamu sedekah? Iya, karena kebutuhan. Biar Allah tambahkan nikmat, tambahkan rezeki kepadaku. Maka itu levelnya level kebutuhan.
Kenapa kamu melayani suami dengan baik, melayani istri dengan baik? Ya karena kebutuhanku. Aku butuh suamiku, suamiku butuh aku. Saling membutuhkan. Itu level yang ketiga, namanya kebutuhan. Ya, dan level paling tinggi namanya level mahabbah, ya, namanya level kecintaan. Maka ada 4K orang bertindak: 1 karena keterpaksaan, 2 karena kewajiban, 3 karena kebutuhan, 4 karena kecintaan. Pertanyaan saya Bapak Ibu hadir di majelis ini mangkat pengajian, ini levelnya nomor berapa? Jangan yang paling tahu, ya kan? Ono sing nomor 1 karena terpaksa, ya karena diajak koncone, guru-guru koncone diajakin terus, melu ngaji di WA terus tak penak makan. Orang sing mangkat guru-guru di WA karo Bu Titin WA aku ra enak makan saya karo Bu Titin. Itu namanya keterpaksaan. Ada yang niat datang di sini karena tolabul ilmi itu wajib, karena kewajiban, karena kebutuhan. Aku butuh ilmu, aku butuh pengetahuan, dan ada levelnya namanya level kecintaan. Sekarang saya tanya dulu pada ibu-ibu, karena yang paling banyak adalah ibu-ibu. Bu, jenengan ya melayani suami, buatin wedang suami, nyiapkan makanan suami, kira-kira levelnya nomor berapa? Mulai rame ya. Nomor berapa kira-kira? Nomor loro. Banyak yang di level kewajiban. Ya ora apa-apa. Ya, ini tidak masalah baik dulu, tapi nanti saya ajak Bapak Ibu untuk meningkat. Naik level, ya. Di jamaah yang lain saya tanya, Bu, jenengan jenengan melayani suami levelnya mana? Level kewajiban Pak? Ono sing terpaksa Pak? Kalau dengan anak gimana? Kalau dengan anak cinta Pak? Ono mau. Kalau anak cinta, kalau suami kewajiban. Sing paling parah terpaksaan. Tahu kita ya. Ayo kita naik kelas. Ya, yang laki-laki salah satu kita bicarakan cinta tidak lepas dari Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi adalah sosok ya waliullah, kasih dari Allah, yang dia beribadah sudah levelnya level cinta. Kita nggak usah belajar tentang sahabat-sahabat sudah lolos itu ya, tapi level kecintaan ini luar biasa. Bahkan dulu ketika di akhir kehidupannya beliau sakit sudah keras, ya tanda-tanda dia sudah mau meninggal dunia, para muridnya sudah pada nangis, ya sedih. Kemudian dimarahin, kenapa kamu kalian semua ini nangis? Iya wahai saya, karena sebentar lagi aku melihat aku akan kembali pulang kepada Allah. Orang usah nangis, aku saja biasa-biasa, karena aku akan ketemu dengan Tuhanku. Karena malam pertama aku di dalam kubur adalah malam ketika pertama kali aku akan berjumpa dengan yang selama ini aku sembah, aku sholat, aku puasa, aku lakukan banyak kebaikan. Aku ketemu dengan Tuhanku. Malam pertama adalah malam yang nikmat, karena aku akan ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kecintaan. Kira-kira dengan monowani berarti. Nah, kurang rawani. Yang wanita diwakili Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah seorang wanita yang dia beribadah kepada Allah levelnya cinta. Ya, bahkan dia berdoa, ya Allah ya Rabb, seandainya aku beribadah kepadamu karena aku takut kepada nerakamu, tolong buka sekarang pintu nerakamu, masukkan aku dalam nerakamu ya Allah, masukkan sekarang. Ya Allah, seandainya aku beribadah kepadamu karena aku senang dengan surgamu, aku cinta dengan surgamu, aku ingin mengharapkan surgamu, tolong tutup rapat-rapat surgamu, enggak usah aku masukkan ke dalam surgamu, karena aku beribadah kepadamu, karena aku cinta kepadamu ya Allah. Oh, levelnya sudah cinta Bapak Ibu. Ini kita bertahap. Ya, sama di dalam kita berkomunikasi, kita ngomong dengan orang lain, sama levelnya mana? Di level inilah yang akan mempengaruhi sikap kita pada orang lain. Ya. Kalau kita bicara kepada orang lain itu karena keterpaksaan, inilah yang nanti kadang akan banyak melukai banyak orang. Ya, nah hari ini kita akan belajar bareng-bareng Bapak Ibu. Meskipun tema ini nanti saya akan
bahas di pertemuan berikutnya tentang bagaimana kita menumbuhkan cinta yang menumbuhkan. Ya, bagaimana kita cinta kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, itu yang menumbuhkan, membuat maju, tidak membuat jauh dari Allah, tidak membuat dirinya jauh dari prestasinya. Maka saya berharap insya Allah minggu depan yang ibu-ibu hari ini datang, Bu, ini adalah pengajian rutin setiap Senin. Jenengan ada waktu, ya, waktunya ada, longgar, orang-orang acara, silahkan jenengan hadir. Ya, kita ramaikan tempat ini. Setuju, Bu? Sepakat? Sepakat ya? Kita ngaji. Begitu juga dengan bapak-bapak yang sampai nanti orang kamot tempatnya, nanti terlihat saja kita pikirkan tempat yang lebih luas lagi. Amin? Amin ya. Maka impian saya 2024 ya, nanti pengajian ini yang datang itu minimal adalah 500 orang. Amin. Ikan baru 300. Kurang 200 kita ya. Ya, ini impian saya. Kemarin kita ngaji di Tanjung Burung, saya terinspirasi, bahkan tak video. Insya Allah nanti di Asamawat yang ada di Semarang nanti minimal 500.000 orang. Amin. Iso, ayo kita bareng-bareng. Kalau dengan atas nama cinta, insya Allah Allah akan bantu. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana caranya agar kita bicara tanpa melukai? Ya, bagaimana kita bicara tanpa melukai? Maka yang pertama, langkah yang pertama untuk bicara tanpa melukai, yang pertama adalah bersihkan hatimu. Maka kita perlu membersihkan hati kita. Ya, sebagaimana satu ya, kita ambil dari Yahya bin Mu'az al-Razi, dia mengatakan hati itu bagaikan periuk dalam dada yang menampung isi di dalamnya, sedangkan lisan adalah gayung. Kualitas seseorang terlihat dari lisannya, karena lisan itu mengambil apa yang ada di dalam hatinya. Jadi hati itu ibarat periuk. Periuk itu tempat ya makan lah, snack apa itu? Snack ya. Nah, tempat makan. Hati itu ibarat tempat yang itu disiapkan makanannya, tempatnya, dan lisan itu adalah gayungnya. Artinya kualitas seseorang itu sangat ditentukan oleh kualitas kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ya, itu perlu kita bersihkan hati. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW di hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan sebagainya, ya, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, semuanya akan baik. Kalau daging itu buruk, semuanya buruk. Itulah hati. Maka yang pertama kita perlu bersihkan hati kita. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk kita membersihkan hati, Bapak Ibu? Ya, seperti istilahnya gini, kalau teko itu diisi kopi, dia akan keluar kopi. Kalau teko itu diisi teh, keluar teh. Kalau teko diisi susu, keluar susu. Ya, berbanding lurus dengan apa isinya, itu yang akan keluar. Begitu juga dengan kata-kata yang keluar, itu sangat berbanding lurus dengan isi yang ada di dalam hatinya. Ya, maka Bapak Ibu, ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh mantan Presiden Tunisia Habib Bourguiba. Dia mengatakan, bicaralah seolah kata-katamu akan dicetak di hati orang lain. Ya, bicaralah seolah-olah kata-katamu akan dicetak di hati orang lain. Ini bagaimana kita bisa membersihkan jiwa. Maka langkahnya apa? Hati-hati, hati yang bersih sebelum bicara. Yang pertama, pahami dulu Bapak Ibu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengirimkan orang ini kepadaku. Jadi ketika ada orang yang datang, orang yang ngajak ngobrol, orang yang ngajak ketemu untuk bicara, sadari bahwasanya orang ini yang datang dikirimkan oleh Allah. Sebagaimana Bapak Ibu hari ini hadir di tempat ini, panjenengan itu dikirim oleh Allah. Ya, ini gak main-main. Jenengan bisa hadir di sini karena memang dikirim oleh Allah. Hatinya dibuka,
badannya sehat, ada kemampuan, jenengan hadir. Ya, kenapa? Dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika saya bicara, saya harus hati-hati Bapak Ibu, karena Anda ini adalah tamunya Allah. Karena jenengan diundang oleh Allah hadir di majelis Dzikir As-Samawati wal Ardh ini, yang undang adalah Allah, jenengan hadir di tempat ini. Itu berarti pikiran kita ini adalah bersih. Apa yang saya sampaikan, aku selalu hati-hati karena gak main-main. Jenengan ini adalah tamunya Allah. Ya, ini. Nah, yang kedua, ya, saya bisa menitipkan. Yang kedua kita pikirkan, saya bisa menitipkan ya kebaikan lewat orang ini. Ini selalu saya pikirkan Bapak Ibu ya. Ini salah satu rahasia yang kenapa saya bicara materi ini. Ya wis bongkar ya, apa salah. Yang kedua, agar bicara kita tidak menyakiti. Dan yang pertama, kita bersihkan diri kita. Bagaimana membersihkan hati kita? Yang pertama, sadari lawan bicara, bukan lawan bicara ya, teman bicara. Nek lawan kita yang musuh. Teman bicara ini adalah diundang oleh Allah. Dia hadir adalah diundang oleh Allah. Bisa jadi ada pesan yang dititipkan oleh Allah melalui orang ini. Itulah kita hargai, itulah kita hormati. Ojo sampai berdek, wah wong kuwi meneh. Aku sampai gemes, iki meneh. Terus jangan sampai ya. Ya, ini. Maka yang kedua, apa? Aku bisa menitipkan pesan apa pada orang ini? Itu Bu yang kita pikirkan. Aku menitip opo ya? Kalimat yang bisa sampaikan kepada orang ini sehingga orang ini tambah baik, hidupnya tambah baik. Aku mau tetap apa ya? Dekat sama Allah misalnya, dekat kepada Rasulullah. Itu yang ada di pikiran kita. Aku menitipkan kebaikan apa ya kepada orang ini? Kadang itu simpel, kadang itu sederhana Bapak Ibu. Tapi kadang itu membuat dirinya maju. Beberapa saat yang lalu saya diundang di salah satu orang penting yang ada di Semarang. Kemudian ada diskusi dan sebagainya. Dia itu habis pulang dari umroh. Jadi orang yang kaya, duitnya oke, keren ya. Singkat cerita, dia juga mau nyalon juga di salah satu DPR di Jawa Tengah ya. Habis undang, sharing, ada acara bla bla bla, kemudian diskusi, dia bercerita pulang umroh. Kemudian saya cerita, lupa kebetulan suami istri, dia kan umroh sudah berapa kali? Wah, aku baru sekali nih Pak Amin. Dan dia kan sudah daftar haji belum, langsung tak omong, Pak, Bu, mohon maaf, jenengan sekelas jenengan itu sudah kelasnya jenengan daftar haji ya, dan jenengan daftar karena umur kita nggak tahu. Jenengan sudah punya kewajiban untuk berangkat haji. Meskipun aku yakin jenengan bisa dengan pakai plus jenengan bisa, tapi kenyataannya jenengan anak-anak berarti jenengan belum layak. Maka tolong Pak, perlu saya ya, besok hari Rabu jenengan buka rekening tabungan haji, reguler rapopo, meskipun nunggu 30 tahun karena masalah, tapi jenengan niatkan untuk berangkat ibadah haji bersama dengan istri panjenengan. Murah, hanya 50 juta, buka rekening, kemudian apa? Jenengan datang ke Kemenak Kota Semarang. Pak Amin. Dari situ Bapak Ibu, omongan saya itu didengar, dan biar bismillah nawaitu hari Rabu dia mendaftar. Nah, berarti apa? Aku menitipkan sesuatu pada dia. Tapi responnya bagus lah. Nih kayaknya kedatangan Mas Amin ini membawa kami, menyadarkan kami untuk ke sana. Matur nuwun ya Pak Amin ya, matur suwun ya gitu ya. Itu. Jadi kita ketemu orang, apa? Kesan kebaikan apa yang bisa kita titipkan? Ini Bapak Ibu. Ya. Biar apa yang kita sampaikan ketemu kita tidak sia-sia. Nah, untuk membersihkan hati kita, biar nanti omongan kita tidak melukai, kita bersihkan dengan dua pertanyaan ini. Satu, ketika lawan bicara ini adalah sudah diundang oleh Allah. Ya, yang kedua, titipkan ya pesan kebaikan untuk orang lain. Nah, sekarang kita akan praktek. Tolong panjenengan berhadapan dua orang. Yuk segera, go. Berpasangan dua orang Bu. Ayo kita pasangan, kita praktek ya.
ya. Hari ini perjumpaan kita, perjumpaan panjenengan dengan sebelah jenengan itu tidak orang berduduk, tidak tiba-tiba. Ini sudah skenario-nya Allah. Di sebelah jenengan ini sudah skenario-nya Allah. Berarti Anda ketemu dengan sebelah jenengan bukan tiba-tiba, bukan karena di luar dugaan, tapi ini sudah direncanakan oleh Allah kita ketemu. Ya, maka di momen yang istimewa ini, tolong dengan sebelah jenengan itu sudah dikirim oleh Allah. Berarti di situ ada maksudnya Allah. Maka tolong sampaikan kepada sebelah jenengan, tolong titipkan kebaikan kepada teman Anda yang ada di depan. Jenengan tetap mau titip pesan apa kepada dia? Entah mau titip istiqomah ngaji, entah mau titip apa, mau terserah. Ya, mau titip pesan setia kepada suami misalnya, ya, setia kepada istri, ya, atau Anda lihat titip ternyata dia masih jomblo, titip dan nikah misalnya. Ya, itu adalah pesan. Boleh? Boleh ya. Silakan berpasangan, dua orang berhadapan-hadapan. Satu ngasih nasihat, ngasih pesan, ngasih titipan kebaikan kepada saudara panjenengan. Dimulai dari, mohon maaf, yang berat badannya lebih ringan ngomong duluan. Sing luwih gede ngomong dhisik. Boleh? Boleh ya. Ayo kita praktek. Titipkan nasihat untuk teman kita, Bapak Ibu, yang nasihat ini tanpa melukai, tulus cinta karena Allah. 1, 2, 3, go. Silakan. Ayo Pak, titip kebaikan. Kita pastikan orang yang datang, teman bicara kita adalah satu dikirimkan oleh Allah, ya, ke rumah kita. Orang yang silaturahmi itu adalah dikirim oleh Allah. Dan yang kedua, kita pastikan yang ada di pikiran kita ingin menitipkan pesan apa kepada orang ini, ya, sehingga hati kita bersih. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah melalui soften method. Melalui apa? Soften method, ya, artinya hangatkan suasana pembicaraan. Dalam kita bicara itu perlu kehangatan.
Bagaimana menghambatkan bicara kita? Yang pertama, Bapak Ibu, ya, S-nya itu adalah smile. Apa Bapak Ibu? Smile itu adalah senyum. Maka kita pastikan kalau panjenengan ngobrol dengan orang lain, pastikan kalau keadaan mukanya ini mudah untuk tersenyum. Ya, senyum pertama, senyum ya. Oke, saat komunikasi yang hangat ya. Kemudian yang kedua, O-nya adalah open posture. Artinya postur kita itu terbuka. Jangan sampai gini. Nah, kayak gini tuh kita tertutup. Ngobrol karo wong, gitu curhati, ya tangan ini. Ya, ini kan tanda kita tertutup. Ya, maka posturnya kita terbuka seperti ini. Ini artinya welcome. Kita siapkan dada kita, dadaku ini untukmu. Nah, ya, gitu ya. Ini juga sebagai macam-macam ya. Nah, ya, postur terbuka. Kemudian F-nya adalah forward, yaitu forward lean, yaitu condong ke depan. Condong ke depan itu artinya kita itu perhatian. Ya, sudah terbuka kemudian condong ke depan, berarti kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Kita perhatikan, ya, disebut dengan apa namanya, mendengar dengan empatik, ya, forward lean, ya. Kemudian T-nya adalah touch itu sentuhan. Kalau dengan sesama jenis, ya, itu bisa kasih sentuhan, bisa semu di dada, tapi momen yang pas ya, jangan sidik, nah kayak gitu, misalnya dengan Mas Wid kasih sentuhan, gitu ya. Sentuhan itu juga menguatkan pesan yang ingin kita sampaikan, gitu ya. Maka perlu adanya sentuhan, dan sentuh pesan ini ya, sentuh sebelahnya, ya, itu cara untuk menghangatkan, ya, suasana pembicaraan. Kemudian apalagi eye contact, kita bicara untuk tatap mata, kontak mata. Saat dia bicara kita lihat bagaimana matanya bercerita, bagaimana matanya berbinar-binar, itu kita tatap, kita lihat, ya, tanda kita perhatian. Oke. Dan kemudian yang berikutnya adalah O-nya adalah nod. Nod itu adalah anggukan. Saat Anda bicara juga banyak anggukan. Oh, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Gitu ya Bu ya. Oh, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah dulu, semoga ya Bu ya. Ini ya. Nah, ketika sudah Anda pakai softer method, itu Anda nanti guyon dan sebagainya, itu dia bisa menangkap karena kita dekat. Gitu ya, kita nanti bisa singgung, bisa kasih hal-hal cucuk yang lucu dan sebagainya, bisa masuk karena Anda sudah bisa dekat dengan dia, hadir utuh, sadar penuh. Nah, kata-katanya itu ya, hadir utuh, sadar penuh. Ya, sadar penuh, hadir secara utuh, jiwa raga. Caranya adalah apa? Ada smile, ada senyumnya, posturnya terbuka, kemudian adalah condongnya ke depan, ada sentuhan, ada tatap mata, ada anggukan. Gitu ya. Nah, saat itulah insya Allah apa yang Anda sampaikan kepada orang lain itu nggak melukai. Ya, dia terbuka, dia sudah merasa dekat dengan diri kita. Begitu juga nanti bisa jenengan terapkan kepada putra putri panjenengan. Ngomong dengan suami, ngomong dengan istri, coba dulu nanti ngomong dengan anak. Oke ya, Anda bisa coba dengan senyumnya, dikasih nasihat sejajar. Kalau dia berdiri, jenengan berdiri. Kalau dia duduk, jenengan duduk. Ya, itu Rasulullah. Rasulullah itu kalau bicara dengan anak, kalau anaknya itu pendek, maka Rasul itu posisinya seperti ini. Nah, menyamakan mata ketemu dengan mata. Ya, itu komunikasi yang baik. Idealnya satu duduk, cuma nih duduk beli ketok. Nah, maka saya pakai kursi. Jadi ya, nggak apa-apa kalau ini. Ya, maka metodenya adalah soft tap method. Soft tap method apa? Soft tap method. S-nya apa? Nah, O-nya open posture.
postur, bahasa Inggris di itu keren ya. Kemudian F-nya apa? Forward. T-nya touch, sentuhan. E-nya contact, tatap mata ya. N-nya nah, ulangi lagi. Soft method untuk bagaimana menghangatkan suasana bicara. Yang pertama apa? Smile. Yuk tolong berikan senyum 227 kanan 2 cm, kiri 2 cm. Nah, ya. Oke. Yang kedua, open postur. Apa nama? Postur. Posturnya terbuka, siap menerima informasi. Kemudian F-nya forward ya. Kemudian T-nya touch, E-nya eye contact, N-nya no, anggukan kepala. Ya, kalau waktunya panjang kita praktek, saya waktunya pendek. Tapi ini bisa Anda rekam lebih dahulu, nanti bisa Anda praktekkan kepada pasangan hidup Anda, kepada anak-anak, kepada tetangga, dengan sesama jamaah dan sebagainya. Nah, yang ketiga namanya bicara dengan positive vibe. Apa? Positive vibe, dengan suasana lingkungan yang positif. Bagaimana kita bicara dengan positive vibe ya, rumusnya adalah 3B. B yang pertama Bapak Ibu, maka kita pastikan kalau panjenengan bicara dengan orang lain dengan positive vibe, yaitu yang pertama adalah benar. Pertama apa? Anda pastikan apa yang Anda sampaikan adalah kebenaran, baik bersumber dari dalil yang kuat, entah itu lewat Al-Quran, entah itu lewat hadis, atau hasil penelitian, bisa melalui fakta, bukan opini ya, fakta, dan juga bisa melalui pendapat para expert, para ahli di bidangnya. Ini kita pastikan, apalagi di era hari ini, tahun politik, hati-hati. Oke, apa yang jenengan share, apa yang jenengan bagi, atau macam-macam ini kan banyak digocok nih ya. Calon nomor 1, nomor 2, nomor 3, wow, jadi nomor 1, yang ngapain nomor 1, nomor 2, ngapain nomor 2, nomor 2, nomor 2, biasa nomor 2. Ya, maka kita pastikan jenengan jangan mudah untuk terpengaruh, jangan mudah untuk gampang share. Pertama kita pastikan apa yang kita sampaikan itu benar sih, ini benar kurang. Jangan sampai cuman asumsi. Setuju Bapak Ibu? Sepakat ya? Maka bicara jangan asal bicara, karena pertanggungjawabannya dunia akhirat. Meskipun jenengan tidak menulis, tapi jenengan nanti share, bagi-bagi itu, informasi itu, ya, meskipun Anda bagi, nanti bisa dapat pahala, bisa dapat dosa jariah dari jenengan share. Maka pastikan dulu benar orang. Itulah kenapa di grup di Asamawan Volter itu nggak boleh gampang share. Ya, ini sebenarnya alasan kami ini. Jangan sampai nanti Anda senang dengan orang dengan paslon nomor 1 dengan share, akhirnya grup isinya banyak sampah. Itulah kenapa kita tegas, kita larang Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak isinya sampah, tidak bisa dipertanggungjawabkan karena nggak benar. Jadi ya, hoax ya, informasi bohong. Maka kita pastikan apa yang kita omongkan itu adalah benar. Ya. Kemudian yang kedua adalah baik. Selain benar ini rapi. Benar tapi rapi ojo. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari ini Rasulullah pesan kepada kita. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Nek ora iso apik menengo. Maka ada istilah yang menarik. Menengo tak bayar. Daripada ngomongmu rusuh. Ya, meneng tak bayar, istilahnya ekstrimnya gitu Bapak. Maka nek jenengan ora iso ngomong apik, ora iso ngomong bener, ora iso ngomong apik, mending meneng wae. Ya, kita pastikan itu baik. Halo, subhanallah. Baik ya.
Ada kebaikan di situ. Selain tadi benar, yang kedua adalah baik. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah bermanfaat. Apa Bu? Apa Pak? Bermanfaat. Kita perlu yakin bahwa yang kita sampaikan itu memberikan manfaat bersama. Sing ngomong ono manfaate, sing rungokke ono manfaate. Selain manfaat dunia, juga bisa masuk manfaat di akhirat. Itu kita pastikan di dalam kita bicara. Ya, jangan lihat dulu nih, kalau ada bicara orang ini misalnya, mohon maaf, orangnya setulegi, setengah tua lemu biru-biru, ya, ngomongin jenengan ya kudu dijogo, ya. Oke, itulah istilah Islam, bukan istilah ya, pesan di dalam agama kita, ada halal dan thayyib. Halal dan thayyib. Ada yang halal, perlu dua ini, halal dan thayyib. Mohon maaf, Anda yang terkena penyakit diabetes, gula itu halal tapi nggak thayyib untuk jenengan. Orang halal tapi tidak baik untuk konsumsi gula khusus misalnya, gitu ya. Oke, bagi yang tensinya tinggi, garam itu halal tapi nggak thayyib. Ya, ini ya, bagi Anda yang suka makan sate, ketika kolesterol Anda tinggi, sate kambing itu halal tapi tidak thayyib. Nah, Anda harus cermati nih, tidak semua yang halal itu baik menurut kita, gitu ya. Maka jenengan perlu pilah-pilah, jenengan yang paling tahu. Itulah bahasanya Mas Bibit, poligami itu halal tapi orang apik. Ya, saat ini dari beliau, ya tak tahu deh perkembangan hidup, aku nggak tahu deh Bu ya. Saat ini poligami itu halal tapi nggak thayyib untuk saya. Kenapa? Aku belum mampu. Oh berarti kok bagi coba Bu? Oh iya, nah itu lain cerita gitu ya. Nah, karena aku sudah akrab ngobrol kayak gini, beliau tidak sakit hati Bapak Ibu ya, karena sudah sering ketemu. Gitu ya. Ada 3B untuk kita bicara ya, yang tidak melukai. B yang pertama adalah benar. Pastikan benar. Loro apik. Bener tapi orang apik itu elek. Contoh jenengan gibah itu kan fakta, betul? Tapi jenengan ngomongnya kan orang apik, betul ya? Nah, membuat itu dosa. Gibah itu fakta, tapi Anda bicarakan pada orang lain, ya benar fakta, tapi orang apik. Telur orang manfaatnya bener. Terus manfaatnya jenengan gibah untuk ilmu apa? Untuk manfaat apa? Ya kan? Ya, maka perlu kita tinggalkan, kita ganti apa yang kita bicarakan. 1 harus benar, 2 harus baik, 3 harus bermanfaat. Maka jenengan mulai tata set pikiran jenengan. Kalau jenengan bicara 1 kudu bener, loro apik, 3 bermanfaat. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita terus berlatih bicara tanpa melukai. Yang pertama adalah bersihkan hatimu, yang kedua adalah soft method, dan yang ketiga adalah bicara dengan positive vibes. Ya, insya Allah dengan 3 langkah, 3 aturan yang saya sampaikan ini bisa membawa kebaikan untuk diri kita, baik kebaikan dunia maupun kebaikan di akhirat. Ya, semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi. Kita berdoa semuanya, karena ini selain kita ada santunan untuk para yatama. Kita doakan semoga bagi para donatur semuanya yang berkontribusi tentang adanya hal-hal untuk santunan ini, semoga Allah ijabah, semoga Allah ganti dengan yang terbaik, dan semoga Allah berikan kebaikan untuk diri kita, dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina